Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Sumadi selaku yang mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan tugas terkait politik hukum, yaitu yang mana kami diberi tugas membuat resume terkait Piagam Jakarta General Agreement kelompok Islam dan nasionalis sekuler, serta pertarungan ideologis antara golongan nasionalis Islam versus nasionalis sekuler dalam menentukan dasar negara. Kelompok kami memahami bahwa semua ini dimulainya pada saat setelah menyerahnya Jepang kepada sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945. Negara Indonesia bersiap-siap menyongsong kemerdekaannya. Namun terdapat dua kubu yang berbeda tajam tentang dasar negara Indonesia, yakni kubu Islam yang menghendaki dibentuknya negara berasaskan syariat Islam dan kubu nasionalis yang menghendaki negara nasionalisme berbasis sekularisme yang bebas dari pengaruh agama. Sidang berlangsung pada tanggal 1 Juni 1945. Berhasil mencapai kompromi antara dua kubu yang saling berlawanan setelah pidato Bung Karno selama 1 jam. Dr. Rajiman membentuk panitia kecil yang mempresentasikan semua kubu kelompok-kelompok ideologi. Perlu kita ketahui, Dr. Rajiman ini adalah ketua panitia BPU PKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian panitia kecil ini menunjuk 9 orang yang akan merumuskan pidato Bung Karno itu sebagai kompromi antara dua kubu yang bertentangan. Rumusan kompromi ini mereka namakan Piagam Jakarta, yang ditandatangani oleh 9 orang. Mereka mencerminkan beberapa kelompok aliran, yaitu Islam, nasionalis, Kristen, yaitu di antara tokoh-tokohnya Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Subarjo, Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hasyim, Abis Kuno, Cokro Sujono, dan Haji Agus Salim. Di antara mereka ini terkenal 4 orang sebagai nasionalis, 4 pula sebagai politisi Islam, dan seorang Kristen yaitu Maramis. Sejumlah ahli hukum dan intelektual waktu itu memberikan penghargaan yang tinggi terhadap Piagam Jakarta ini. Mungkin karena kesepakatannya hingga terlahirlah Piagam Jakarta yang kita kenal sebagai Gentleman Agreement. Sayangnya, Piagam Jakarta tidak berumur panjang, hanya 56 hari. Karena sehari setelah proklamasi kemerdekaan RI, yaitu 18 Agustus 1945, Piagam ini dicoret oleh kelompok nasionalis yang kurang menghayati isi dan makna Piagam Jakarta tersebut. Ini menurut buku yang kami jadikan sumber ya. Terlebih, penempatan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya merupakan kalimat tidak begitu disukai oleh kelompok nasionalis sekuler yang sangat alergi dengan intervensi agama terhadap kehidupan sosial politik dan kenegaraan di Indonesia jelang kemerdekaan. Menurut Mr. Muhammad Rum, kelompok nasionalis di sini bukan berarti bahwa mereka anti-Islam dan tidak beragama Islam. Dan kelompok Islamis tidak berarti tidak berjiwa kebangsaan. Kedua kelompok adalah sama-sama bersemangat nasionalis dan umumnya beragama Islam, tetapi untuk menjadikan kebangsaan sebagai dasar negara daripada Islam, banyak lembaga yang membuat kelompok nasionalis berpendirian demikian. Salah satunya adalah pengetahuan mereka yang minim tentang Islam politik dan informasi bias yang mereka terima melalui literatur berbahasa Belanda dan Eropa yang tidak diimbangi dengan literatur Islam yang benar. Jadi secara umum, para nasionalis ini kurang begitu paham dengan konsep bernegara yang ditawarkan oleh para nasionalis Islam. Begitu mungkin garis besarnya. Penerapan nilai-nilai syariah Islam dalam tatanan hukum dalam politik Indonesia semakin sulit terlihat memasuki rezim pemerintahan demokrasi terpimpin ala Soekarno, serta sampai masa jatuhnya Orde Lama pada tahun 1965, juga dengan berdirinya Orde Baru yang ingin memurnikan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, serta melenyapkan ajaran komunisme di Indonesia. Harapan untuk kembali kepada Piagam Jakarta oleh tokoh-tokoh Islam belum dapat restu pimpinan militer di bawah Jenderal Soeharto, yang tidak menyetujui gagasan Piagam Jakarta
yang mengakomodir syariat Islam untuk masuk dalam panitia ad hoc MPRS yang mulai bersidang pada tahun 1966. Dua sosok yang paling berperan dalam mengusung gagasan dasar negara Indonesia, Muhammad Nasir sebagai perwakilan dari kelompok nasionalis Islam dan Soekarno sebagai perwakilan dari kelompok nasionalis sekuler, yang keduanya sudah saling berpolemik tentang hubungan antar negara dengan agama. Soekarno mendasari pemikiran tentang pemisahan agama dari negara yang mengutip pendapat seorang ulama Al-Azhar, yakni Syekh Ali Abdul Razak, yang intinya menyebutkan bahwa keharusan bersatunya agama dan negara tidak ada dasarnya dalam syariat Islam maupun ijma ulama, sebab tugas Nabi besar Muhammad SAW yang paling pokok adalah menegakkan syariat Islam tanpa maksud mendirikan sebuah negara. Sedangkan Muhammad Nasir berpendapat bahwa hubungan Islam dan politik, bahwa ia sangat meyakini kebenaran Islam sebagai suatu ideologi. Kenegaraan Islam sebagai suatu ideologi memiliki pengertian yang sangat luas, seluas dimensi kehidupan manusia itu sendiri. Cakupan ini tidak hanya meliputi kehidupan dunia saja, tetapi juga kehidupan akhirat. Dalam buku Fikih Dakwah yang diterbitkan di Malaysia 1981, Muhammad Nasir melukiskan gambaran dua bentuk kehidupan itu, yaitu hidup di duniawi, hidup ukhrawi. Itu pada hakikatnya hanyalah dua fase tahapan dari kehidupan satu, continue. Fase yang satu bersambung dengan yang lain, sebagaimana bersambungnya malam dengan siang dan siang dengan malam menurut hukum peredaran angkasa dalam sistem yang tertentu. Ungkapan M. Nasir tersebut merupakan ekspresi politiknya yang meletakkan gagasan Islam sebagai ajaran agama yang tidak boleh dipisahkan dari kehidupan dunia. Pemikiran Nasir ini kemudian berlanjut menjadi bentuk perlawanan terhadap gagasan Soekarno yang hendak mensinkretiskan kehendak Islam dengan nasionalisme komunisme. Bentuk lain dari perlawanan M. Nasir terhadap gagasan berbau sekulerisme juga dinyatakan secara terbuka di hadapan Dewan Konstituante dengan mengajukan kritik terhadap keberadaan Pancasila sebagai dasar negara. Menurut M. Nasir, Pancasila hakikatnya merupakan gagasan yang bersumber dari penggalian manusia yang tidak bersumber kepada agama. Menurutnya, kalaupun ada sila ketuhanan, sumbernya adalah sekuler. Tanpa agama, bagi Nasir menjadikan Pancasila sebagai dasar negara melompat dari bumi tempat berpijak ke ruang hampa. Mungkin demikianlah pembahasan kami terkait tugas politik hukum yang diberikan kepada kami dengan tema Piagam Jakarta General Agreement Kelompok Islam dan Nasionalis Sekuler serta pertarungan ideologis antara golongan nasionalis Islam versus nasionalis sekuler dalam menentukan dasar negara. Sudah kita pahami tadi sekilas bahwa dalam dasar penentuan negara yang awalnya itu terdapat dua kubu, yaitu kubu nasionalis dan kubu dari faksi Islam. Tapi pada akhirnya yang dilahirkan dasar negara ya sampai sekarang ya Pancasila yang seperti dari kubu nasionalis. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami dari selaku kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak atas tugas yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.